Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa 'alaihi yatawakkalu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud syarran wa jahran bid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina al-hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a arinal batilan warzuqna tinaba. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa washrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqi Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali ighdi hajatina waftah alaina futuhal arifin. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Kemarin kita sudah memasuki bab awal di mana sudah dikisahkan, yaitu bahwa ada murid senior dari beliau yang selalu berkhidmat kepada beliau sehingga beliau memperoleh bermacam-macam ilmu hatta jama'a daqaiqal ulum, sehingga dia dapat banyak mengumpulkan daripada kedalaman ilmu. Jadi sari-sarinya ilmu sampai didapatkan oleh murid senior tersebut. Dan perlu diketahui yang kemarin sudah diterangkan bahwa di mana Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar atau mendapatkan julukan atau predikat yaitu sebagai Sayyidul Mursalin. Kalau Imam Syafi'i yaitu Sayyidina Muhammad bin Idris Sayyidul Mustahid. Kalau Imam Ghazali mendapatkan gelar yaitu Sayyidul Musannifin. Kemudian kita sampai kepada yaitu setelah si murid tadi merenungkan tentang ilmu yang diraih, ilmu yang dipelajari, maka ilmu-ilmu yang dipelajari tadi menjadikan hatinya gelisah, khawatir, takut kalau sampai ilmu tadi nanti menjadi hujjah buat dia baik di kubur ataupun di hari kiamat. Oleh karena itu beliau merenung mana yang ilmu bermanfaat yang dapat menyelamatkan dia
yang dapat membahagiakan dia, yang dapat menyelamatkan dia, yaitu di hari kiamat kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mana ilmu yang dapat membahagiakan dia, yaitu ketika dikubur. Oleh karena itu, kalau kita menuntut ilmu dan kita sudah meraih ilmu, maka kita wajib untuk merenungkan apakah ilmu yang saya pelajari selama ini bisa menyelamatkan saya di akhirat kelak, dan apakah ilmu yang saya pelajari dapat menyenangkan saya ketika saya dikubur. Oleh karena itu, kalau sekiranya kita mempelajari ilmu, akan tetapi kita tidak mengkhawatirkan kelak bahwa ilmu yang kita tuntut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan kepada hadirin semuanya, jangan menuntut ilmu yang tidak dibutuhkan oleh diri kita. Dari mulai sekarang kita menuntut ilmu hanya yang dibutuhkan untuk diri kita. Apabila ilmu yang kita pelajari memang dibutuhkan untuk diri kita, insya Allah kita siap untuk mengamal. Tapi kalau hanya sekedar menambah wawasan, belum tentu untuk bisa diamal. Agar kita bisa terhindar dari fitnahnya ilmu atau cobaan atau ujian ilmu. Dan kemudian ilmu yang kita pelajari ini yang dasar-dasar dulu. Artinya seseorang itu belum bisa mengetahui atau bahkan banyak yang tidak tahu kalau dia itu berbuat riya. Seperti contohnya, kalian ini mau hadir di majelis ta'lim, kemudian kalian ketemu teman di jalan, nyamperin teman kalian mau diajak hadir di majelis ta'lim. Kemudian teman kalian ngomong, saya minggu ini libur dulu karena saya ada urusan. Nah, kalian akhirnya ikut-ikutan. Kalau kamu nggak berangkat, ya saya nggak berangkat sudah, sebab nggak ada temannya di sana. Maka perbuatan itu adalah perbuatan riya. Sebab apa? Karena Anda beribadah karena manusia, bukan karena Allah. Ini banyak dilakukan hal seperti ini. Jadi banyak perbuatan-perbuatan riya yang kita tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan riya. Demikian juga perbuatan riya diantaranya seperti kalian duduk di satu tempat, kemudian ditawarin minuman keras, kalian tolak. Saya sekarang sudah tidak minum lagi, saya sudah berhenti untuk minum minuman keras. Kemudian kalian cerita sama teman kalian, tadi malam saya ketemu sama fulan, saya mau diajak minum, saya tolak. Itu riya termasuk. Sebab apa? Seolah-olah bahwa dirinya itu menganggap kuat untuk menghindari maksiat. Padahal orang untuk menghindari maksiat ya dengan pertolongan Allah. Orang bisa taat ya karena pertolongan Allah. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita dapat menghindari maksiat karena kekuatan dari diri kita. Kekuatan tentunya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan riya. Oleh karena itu banyak perbuatan riya yang dilakukan oleh orang awam karena dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan riya. Oleh karena itu sekali lagi, maka dengan hadirnya di majelis ta'lim, kalian akan mengetahui sampai di mana kalian bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, walaupun toh yang kita anggap dosa kecil, ternyata di hadapan Allah cukup besar dosa tadi. Kemudian selanjutnya, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser, yaitu telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sebelum dia ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan ini kelihatannya hadis sepele ini. Tapi kalau kita melihat, ini merupakan ultimatum dari baginda Rasulullah SAW agar umatnya kelak tidak celaka.
Oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti bahwa nanti di hari kiamat itu seorang hamba akan ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu yang pertama adalah an umri fima afnah, yaitu umurnya dihabiskan untuk apa. Ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus takut, khawatir kita. Kalau kita punya umur sia-sia, tidak untuk beribadah kepada Allah, kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, baca diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Syekh bin Abu Bakar, yaitu kalau kalian selesai sholat fardu, maka bacalah zikir la ilaha illallah Allah biha rabbi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, la ilaha illallah adkhulu biha kubri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah a'idduha likulli syai'in yajri, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ini nanti bakal menyelamatkan umur kalian kelak. Sebab di situ kalian sudah berjanji di hadapan Allah dengan zikir tadi bahwa kalian akan menghabiskan umur kalian yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diajarkan oleh ulama saleh, kalau engkau habis sholat fardu, maka jangan tinggalkan bacaan itu agar kelak umur kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga baginda Rasulullah SAW juga banyak mengajarkan agar kita terhindar dari tuntutan Allah kelak di hari kiamat. Ada beberapa aurat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan tentunya kalian juga sudah banyak membaca. Itu dibaca agar kalian terhindar dari tuntutan Allah di hari kiamat kelak. Umur kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh Abu Bakar Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim, ini dikatakan di situ, apabila engkau setelah sholat fardu engkau membaca bacaan seperti itu, niscaya itu adalah bacaan yang menjadikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau kita hanya berdoa, belum tentu kita bisa husnul khatimah. Tapi dengan bacaan yang apabila kalian baca tiap habis sholat fardu, kalian baca, maka itu adalah bacaan yang dapat menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nikmat kan? Maka kalau kalian ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan tinggalkan bacaan itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang Habib juga berikan nyusun aurat untuk kalian baca juga, yaitu la ilaha illallahul afi ba'da qudrati, la ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kalau kalian baca seperti itu di hadapan mayit, maka kalau kalian takziah, hadir, ngelayat, maka ketika kalian di dalam rumah si mayit tadi, setelah kalian berhadapan dengan mayit, walaupun dengan tidak melihat wajahnya mayit tadi, kalian baca doa seperti itu atau zikir seperti itu, la ilaha illallahul afi ba'da qudrati, la ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka baginda Rasul mengatakan bahwa dosa si mayit akan diampuni semuanya karena zikir kalian. Dan orang-orang yang melayat yang ada di situ akan diampuni oleh Allah karena zikir kalian. Dan orang-orang sekampung itu akan diampuni oleh Allah karena zikir kalian. Dan orang yang melihat mayit, ketika ada mayit lewat, dia baca la ilaha illallahul afi ba'da qudrati, la ilaha illallahul baqi ba'da fana'i khalqi,
La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka si mayit tadi akan diampuni oleh Allah, si pelayatnya pun akan diampuni oleh Allah, dan sekampung daripada mayit tadi akan diampuni oleh Allah berkat zikir kalian. Ini ampuhnya daripada zikir la ilaha illallah al-afi, la ilaha al-baqi sampai selanjutnya. Oleh karena itu, kalau kita takziah sudah tidak usah doa macam-macam, lakukan doa-doa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Para salafus saleh kalau melihat mayit takziah doanya cuma itu, nggak ada doa lain sudah. Baik dia melihat mayitnya ataupun dia tidak melihat mayitnya. Oleh karena itu, kalau kalian sholat jenazah pun, seandainya kalian diminta untuk jadi imam sholat jenazah, maka setelah kalian salam, cukup itu doanya. Sudah nggak usah doa yang lain. Cukup doanya itu aja. La ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jaminan si mayit tadi akan diampuni, si pelayat akan diampuni semuanya, orang sekampung pun akan diampuni semuanya gara-gara zikir kalian. Jikalau jadi imam yang ringkas saja sudah. Yang ringkas dengan maksud nanti kalau ada orang bertanya, doa seperti ini adalah doa dari Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Cukup doa seperti ini cukup untuk memintakan ampun kepada si mayit, dan selanjutnya kita pun akan diampuni oleh Allah yang layak tadi, dan sekampung orang ini akan diampuni oleh Allah berkat zikir satu orang yang dibaca tadi. Jadi ringkas saja sudah, ya. Ini banyak di antara orang-orang yang sholat jenazah kemudian dia berdoa. Nggak apa-apa, silakan, nggak ada masalah dia berdoa. Tapi kalian sudah tahu sekarang ini cukup doanya itu aja, minta 3 aja sudah, cukup sudah. Demikian juga kalau kalian ziarah, jangan terlalu minta yang macam-macam. Kalian cukup ziarah, datang Fatihah wa Yasin atau Fatihah wa Al-Ikhlas atau Fatihah dengan lainnya, bal muawwidatain atau lainnya. Setelah selesai kalian baca Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Udah, jalan selesai. Nggak usah kalian minta yang macam-macam. 4 perkara si wali tadi mau memintakan kepada Allah untuk kita beres urusan dunia akhirat, dibereskan sama Allah semuanya. Hanya minta 4. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Udah, salam, assalamualaikum, jalan mundur 3 langkah, terus sudah jalan selesai. 4 perkara dia memintakan kepada Allah urusan kalian beres dunia akhirat. Jadi nggak usah minta yang panjang-panjang, cukup Allah Maha tahu. Wa asantakru syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian minta itu boleh jadi nggak baik buat kalian. Kalian minta dagangan kalian laris, kalian minta supaya hajat-hajat kalian yang lain terkabul, itu belum tentu diberikan oleh Allah. Sebab Allah tahu itu nggak bagus buat kamu, itu hajat kamu itu nggak bagus buat kamu. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang, pengen, tapi kata Allah itu buruk buat kamu. Allah Maha tahu. Jadi kalau minta, ya sudah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allah Maha tahu mana yang harus diberikan kepada kita. Jadi cukup doanya itu aja. Ini yang diajarkan oleh para salafus saleh. Oleh karena itu ikutin tata cara mereka ziarah. Mereka ziarah nggak panjang-panjang, nggak baca Yasin mereka. Kalau baca Yasin di luar, mereka malam mungkin baca Yasin. Kalau mereka di makam, mereka berdiri sebentar cuma. Namanya ziarah itu zur. Yang namanya zur itu berhenti sejenak. Jangan duduk kalau ziarah. Kalau ziarah berdiri. Habis itu selesai, ya sudah. Kalian ikutin saja. Ikutin para salafus saleh. Habib Umar bin Habib, kalian ikutin gimana beliau berziarah. Habib dan Bismit, gimana cara mereka berziarah. Ikutin aja mereka sudah. Ringkas. Ziarah mereka tuh ringkas. Cukup sebentar, paling 10 menit habis itu selesai. Oleh karena itu sekali lagi,
Hendaklah kita harus berhati-hati terhadap umur kita yang kelak bakal dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa-doa yang kalian diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga baginda Rasul mengajarkan doa agar kita terhindar daripada hujah umur kita, yaitu seperti Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, maukah aku beri sesuatu? Apabila engkau baca sesuatu ini, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Abu Bakar, mau ya Rasulullah. Maka setelah engkau selesai sholat isya, dan kemudian sudah tidak ada kegiatan lain, maka bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya baginda Rasul yang diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalau engkau baca ini, niscaya engkau berbuat syirik pada hari itu, maka Allah akan mengampuni dosa syirikmu. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu kita berbuat syirik, nggak kita sadari. Oleh karena itu, dawamkan atau amalkan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, yaitu kelak kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Wa ammalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Akan ditanya umur kita nanti apa? Cara kita memperoleh harta tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibelanjakan di mana juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah di zaman sekarang ini, kalau kita makan, maka kita berdoa ketika kita ngunyah makanan itu, ya Allah ya Rabb, semoga yang halal jadi daging, yang haram jadi kotoran. Mintanya begitu, sebab kita nggak tahu ini. Hidup sekarang ini nggak tahu sudah mana antara barang-barang yang betul-betul halal dan thayyiban sudah agak samar. Oleh karena itu, ulama memberikan solusi, apabila ketika engkau mengunyah makanan, maka minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, semoga yang halal jadi daging dan darah, dan yang haram semoga jadi kotoran. Ini mintanya begitu aja. Sudah nggak ada lainnya kita. Hanya minta seperti itu aja, insya Allah tubuh kita akan selamat dan akan terhindar dari hujahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan ditanya juga wa an ilmih madza amila bihi, dan tentang ilmunya. Kalian menuntut ilmu akan ditanya oleh Allah. Sampai di mana kalian mengamalkan ilmu yang kalian ketahui. Oleh karena itu, baginda Rasul ini sangat mewanti-wanti kepada para sahabat. Banyak puluhan bahkan ratusan hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang ancaman ilmu, yang beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Di antara nasihat yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kepada sahabatnya yang bernama Uwaimir, di mana kala Rasulullah SAW, kaifa anta ya Uwaimir idza qila laka yaumal qiyamah a'alimta am jahilta. Wahai Uwaimir, baginda Rasul katanya berbicara kepada Uwaimir, wahai Uwaimir, bagaimanakah kelak di hari kiamat ketika engkau berhadapan dengan Allah, dan kemudian Allah akan bertanya kepadamu, apakah engkau termasuk orang yang berilmu atau engkau termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh? Kelak kita bakal ditanya ini oleh Allah. Jadi kita bakal ditanya oleh Allah tentang apakah engkau orang yang berilmu atau engkau orang yang bodoh. Sebab ingat, tidak ada satu dosa yang bisa ditutup dengan amal yang lain, yaitu adalah nuntut ilmu. Kalau kita sholat, nanti di hari kiamat, seandainya sholat kita tuh belang bentong, maka ketika malaikat Zabaniyah ingin memasukkan kita di dalam api neraka, maka Allah memberhentikan dulu. Diminta agar malaikat tadi memeriksa sholat sunnah yang dikerjakan pada diri hamba tersebut.
Kemudian lengkapkan kepada sholat yang fardu. Puasa demikian juga. Tapi kalau untuk ilmu tidak ada untuk nambalnya. Allah tidak akan pernah menerima ulur orang yang tidak menuntut ilmu atau dia mengatakan saya tidak tahu. Ini tidak ada ulur sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya baginda Rasul mengatakan, fa in qulta alimtu, kalau engkau mengatakan di hadapan Allah aku orang berilmu, maka Allah akan bertanya, famada amilta fima alimta, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang engkau ketahui. Ini bakal ditanya. Kalau kita ngaku di hadapan Allah, ya Rob aku orang berilmu, maka Allah bertanya, apakah yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau ketahui, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ingat bahwa Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang bodoh. Allah benci. Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, aku ini adalah maha mengetahui dan aku cinta kepada orang-orang berilmu. Oleh karena itu kalau ingin dicintai oleh Allah, maka jadilah orang-orang yang berilmu. Bagaimana orang berilmu tadi? Orang yang berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya. Bukan ilmunya penuh dengan mempunyai kitab beberapa jilid, penuh kitabnya, lemarinya dengan kitab, bukan seperti itu. Yang dimaksud orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, itu orang berilmu. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kalian menuntut ilmu dan ilmu yang kalian ketahui tidak membawa manfaat kepada diri kalian sendiri, ilmunya tadi nggak bisa ngasih manfaat buat dirinya sendiri, maka ilmumu tidak akan membawa dirimu ke surga, malah akan neraka nanti akhirnya. Sebab ilmu yang nafi itu, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa engkau amalkan pada dirimu. Jadi kalau seseorang pada saat hidup di dunia ilmunya pun sudah tidak membawa manfaat bagi dirinya, apalagi di akhirat sudah jauh dari manfaat lagi. Oleh karena itu berusahalah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Pokoknya berusaha. Belum bisa ya mohon ampun, begitu aja sudah. Belum bisa ya mohon ampun, Allah Maha Pengampun. Suatu saat nanti kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Jadi terus mohon ampun kepada Allah, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah, yaitu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Selalu Rasulullah berdoa. Ini Rasul ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Rasul pun masih berdoa seperti itu. Setiap saat Rasulullah selalu berdoa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Ini Rasul. Kalau kita gimana coba kira-kira? Apakah kita pernah berdoa seperti itu? Atau mungkin kita kadang-kadang berdoa seperti itu? Rasulullah senantiasa berdoa seperti itu, mohon perlindungan dari Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu kalau kita ngaku umat Rasul, cinta kepada baginda Rasul, jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jangan tinggalkan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu memanjatkan doa, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ini doa yang selalu dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah dalam bimbingan Allah, Sayyidul Mursalin masih berdoa seperti itu. Kita ini wali bukan, orang soleh juga bukan, tapi kita jarang berdoa sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mulai sekarang, mulai malam ini, jangan pernah tinggalkan doa-doa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika dia mau merantau menuntut ilmu, yang dibaca adalah doa yang diajarkan datuknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau meminta Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat dia keluar dari rumah sebelum berangkat, maka beliau menengadahkan tangan ke langit, kemudian minta kepada Allah doa yang diajarkan datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ini doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ajarkan kepada rekan-rekan kalian, kalau kalian mau berangkat ke satu majelis manapun kalian mau berangkat, mau majelis dzikir, mau majelis sholawat, mau majelis ta'lim, majelis manapun, kalian jangan tinggalkan. Belum melangkah untuk menuju majelis ta'lim, kalian minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Jadi kalau seandainya majelis yang akan kalian tuju itu jelek, kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digagalkan untuk berangkat ke sana. Tapi kalau majelis itu bagus, kalian akan dimudahkan untuk berangkat ke sana. Demikian juga bagi mereka yang mengajar ibu-ibu, begitu juga kasih tahu sama ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu keluar dari rumah, jangan tinggalkan doa seperti itu, doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu diamal oleh baginda Rasul. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pun selalu mengamal doa seperti itu. Manakibnya kita cinta, kita sering baca manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi amal yang pokok yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani malah kita nggak tahu. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Rasul dan dipanjatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau ingin merantau menuntut ilmu. Oleh karena itu ibu-ibu kasih tahu, kalau kalian memang ngajar pengajian ibu-ibu, kasih tahu ibu-ibu. Sebab ingat ibu-ibu sekalian bahwa ibu-ibu keluar dari rumah dinaungin oleh malaikat. Dan kaki ibu-ibu yang dibawa jalan kaki kanan akan mendapatkan pengangkatan derajat dari Allah, dan kaki kiri akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di jalan yang ngerumpi atau yang lain-lainnya, maka pahala itu hilang semuanya. Oleh karena itu, begitu keluar dari rumah, maka minta Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Insyaallah ilmu yang kita peroleh akan manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, kelak juga kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Oh sudah, yang keempat sudah, yaitu dari harta kita peroleh dari mana dan dinafkahkan kemana, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di mana bahwa di dalam kewajiban menuntut ilmu, ya, yang tidak ada alasan kelak di hari kiamat bahwa kita meninggalkan thalab ilmu, Allah tidak akan menerima udzur apabila kita tidak menuntut ilmu saat di dunia. Dan ingat, kalau orang tidak menuntut ilmu, maka walaupun dia istighfar, walaupun dia sedekah sebesar gunung Uhud, walaupun dia berbuat baik sebaik-baik apapun perbuatannya, tidak akan dapat menghapus dosa lantaran meninggalkan untuk menuntut ilmu. Nggak bisa itu. Ya, jadi jangan dikira orang yang sedekah bisa menghapus dosa dalam menuntut ilmu. Jangan dikira walaupun dia berbuat baik seperti apapun bisa menghapus dosa di dalam meninggalkan menuntut ilmu. Tidak ada udzur, tidak ada alasan sama sekali, sebab menuntut ilmu adalah fardhu ain dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui, yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga dikatakan di sini, ya,
oleh para ahli hikmah ya. Beliau mengatakan ta'lamu ma syi'tum falan yanfa'akumullah hatta ta'malu bima ta'lamu. Carilah ilmu sesukamu sudah. Udah silahkan aja kalian mencari ilmu, terserah kalian, semau kalian cari ilmu. Tapi ilmu tadi tidak akan bermanfaat bagi dirimu sebelum engkau bisa mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Saya bolak-balik mengingatkan kepada ahli majelis saya. Jadi kebenaran yang kalian kuasai, kebenaran yang kalian telah pelajari, ini tidak menjamin seseorang bisa menjadi baik. Ingat ini, walaupun kalian nyantri puluhan tahun, kalian mengetahui tentang kebenaran, ilmu yang kalian pelajari selama bertahun-tahun itu tidak menjamin Anda untuk menjadi baik. Akan tetapi kalau kalian bisa merubah ilmu kebenaran yang kalian ketahui dalam bentuk amal, itu yang dapat menjamin diri kalian menjadi baik. Jadi orang yang nyantri lama bukan jaminan jadi baik. Yang menjadi jaminan baik itu apabila dia sanggup untuk mengamalkan ilmunya, ini adalah jaminan dia akan menjadi baik. Jadi sekali lagi, jangan berusaha untuk mengumpulkan ilmu, tapi kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sekecil apapun ilmu yang telah kita ketahui, usahakan untuk diamal. Jangan sampai kita tinggalkan atau menyepelekan ilmu yang telah kita ketahui, sekecil apapun yang telah kita ketahui. Kemudian orang ahli hikmah juga mengatakan ta'lamu ma syi'tum fa an yu'ajjurakumullah hatta ta'malu. Carilah ilmu sesukamu, Allah tidak akan memberikan pahala kepadamu sebelum kamu mengamalkan ilmu yang kamu ketahui. Jadi silahkan aja mau cari ilmu, silahkan sesukamu cari ilmu. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan pahala kepada diri kita sebelum kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita siap-siap dan kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Belum bisa diamal, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta taufik oleh Allah agar kita diberikan taufik bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian selanjutnya juga dikatakan di sini, di mana bahwa ilmu yang tidak diamal kama sadikan zin la yunfaku minhu fisabilillah, seperti barang simpanan yang tidak pernah diinfakkan untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, ilmunya nggak manfaat sama sekali, hartanya pun akan rusak. Oleh karena itu, di dalam mukadimah Imam Ghazali ini, beliau mewanti-wanti kepada para pencari ilmu agar berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan kita hendaklah bertafakur sebagaimana yang dilakukan oleh murid senior Imam Ghazali agar terhindar dari hujahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, fastamarrat hadhil fikrah hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka renungan tadi ini selalu mengusik pikirannya. Mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang tidak manfaat. Terus mengusik pada diri si murid tadi. Bingung. Makin banyak ilmunya malah makin bingung. Ini ciri-ciri orang yang betul-betul disayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan banyak ilmunya makin dia sombong, akan tetap makin banyak ilmunya dia makin bingung. Sebab ilmu yang saya ketahui ini, kalau apabila tidak menyelamatkan saya di hari kiamat, maka saya menjadi orang celaka.
Dan ilmu tadi apabila tidak menjadi teman saya di kubur, saya akan menjadi celaka di kubur saya nanti. Ini orang-orang yang sadar seperti itu. Kemudian akhirnya dia memaksakan diri untuk menulis surat kepada gurunya Imam Ghazali. Wasa'alahu masailah, dan dia menanyakan tentang masalah yang dihadapi, tentang pikirannya yang lagi kacau tadi. Wal tamasa nasihah wa du'a. Selain itu dia sekaligus meminta nasihat kepada gurunya Imam Ghazali dan meminta doa daripada gurunya Imam Ghazali. Qala wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi tastamilu ala jawabi masaili. Padahal dia tahu, si murid ini tahu, ini saking pinternya murid, saking cerdasnya murid seperti ini. Ini murid cerdas ini. Dia ini tahu bahwa masalahnya ini dia sudah bisa merujuk kepada karangan kitab gurunya Imam Ghazali, seperti kitab Ihya dan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh gurunya. Masalahnya dia itu ada di kitab itu semua, nggak usah pakai nulis surat sama gurunya, udah tahu jawabannya. Dia mengatakan padahal di mana wa ingana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi tastamilu ala jawabi masaili. Padahal apa yang aku tanyakan tadi ini sudah bisa menjawab karangan-karangan guruku Imam Ghazali. Udah cukup menjawab pertanyaan, masalahku sudah cukup, kata si murid tadi. Lakin maksudi ayyaktu basih hajati fi warakat, akan tetapi tujuanku untuk menulis surat kepada guruku, yaitu kepada Syekh Abdul Qadir Syekh Imam Ghazali, yaitu tentang hajatnya di dalam surat takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri. Saking cerdasnya murid ini, tujuannya dia menulis surat kepada gurunya Imam Ghazali agar Imam Ghazali ini menjawab juga lewat surat. Surat itu mau dijadikan pegangan, dikantongin sama dia, akan dijadikan pegangan untuk diamalkan dalam sepanjang umur dia. Masya Allah, luar biasa ini. Ini murid yang luar biasa ini. Cuman butuh surat dari guru aja, tulisannya Imam Ghazali bisa bersyafaat buat kita. Oleh karena itu, kalau kalian murid cerdas, datang kepada guru, nulis surat kepada guru, minta guru itu jawab suratnya lewat surat. Suratnya kalian kantongin, insya Allah jadi syafaat buat kalian kalau di hari kiamat. Ini saking pinternya, saking cerdasnya murid senior ini, sampai dia minta tujuannya, maksudku itu adalah aku menulis surat kepada guruku, yaitu tentang hajatku, itu akan aku jadikan yaitu pegangan sepanjang hidupku. Surat itu mau dijadikan pegangan sepanjang hidupnya. Dan kemudian wa amalu bima fiha muddata umri, dan aku akan amalkan apa yang ada di dalam surat tadi sepanjang umurku. Ini saking cerdasnya si murid tadi. Jadi dia mempelajari macam-macam kitab, bingung dia mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang tidak manfaat. Saking bingungnya dia minta jawaban dari gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali hanya memberikan beberapa jawaban, cukup, berarti ini aja yang aku pegang, lainnya aku buang semuanya aja sudah. Ini karena cerdasnya murid seperti itu. Daripada dia bingung mempelajari banyak kitab tadi, tapi dia tidak tahu mana ilmu yang manfaat, yang bisa menyelamatkan aku kelak di hari kiamat, dan dapat menyenangkan, menggembirakan aku ketika dikubur, dia nggak paham sama sekali. Saking bingungnya, nulis surat sama gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali hanya menulis beberapa jawaban, dan kemudian jawaban daripada gurunya dijadikan pegangan, ini yang aku amal, lainnya aku tinggal semuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Oleh karena itu kalau kalian bingung, datang ke guru kalian, ya, datang minta nasihat kepada guru kalian, apa yang harus aku amal. Ya, sebab sahabat pun, walaupun sahabat ini hidup bersama dengan baginda Rasulullah SAW, sering mendatangi baginda Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah,
dalam keadaan galau, selalu datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta nasihat, la taqwa, jangan kau marah. Ada datang lagi, sambunglah tali silaturahmi. Ada datang lagi, macam-macam ya Rasulullah. Jawabannya itu tergantung daripada jiwa si penanya. Jadi Rasulullah kalau menjawab pertanyaan para sahabat nggak sama. Sebab setiap sahabat punya masalah berbeda. Sehingga setiap datang ada dinasihati, la taqwa, jangan kamu marah. Ada nanti datang lagi, sambunglah tali silaturahmi. Datang lagi, baktilah kepada ibumu. Jadi macam-macam. Rasulullah ini tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi penyakit, apa yang menjadi kekurangan pada diri sahabat tadi. Rasulullah tahu, sehingga jawabannya pun ya berbeda, tidak sama semuanya. Demikian juga kalau kalian datang kepada orang ahli hikmah, tapi yang ahli hikmah betul, bukan ahli hikmah yang karbitan, bukan. Ahli hikmah itu orang yang mengetahui ilmu kejiwaan. Kalian datang ke situ, kalian akan dikasih, nanti dibimbing sama dia. Tidak semuanya akan diberikan dzikir yang sama. Ada yang kadang-kadang diberikan dzikir, orang ahli hikmah tahu ini. Ini orang ini paling berat melakukan sholat subuh sama isya ini. Dikasih wirid, jangan tinggalkan ini. Yang paling penting subuh sama isya. Karena dia apa? Sering gampangkan sholat subuh sama isya ini. Ada, ini sering gampangkan sholat duhur ini. Kasih, amalan ini dikerjakan cuma duhur, lainnya enggak dikerjain. Ini ahli hikmah tahu kelemahan daripada orang ini, tahu ahli hikmah itu. Jadi setiap mereka mengetahui jiwa kita semuanya itu orang-orang ahli hikmah yang dia berjalan dibimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kalian ingin menjadi murid yang cerdas, ya kalian tulis surat sama guru kalian. Jangan mau jawaban hanya untuk datang kemudian dijawab. Tulis surat. Surat itu kalian pegang, udah amalkan aja yang dinasihati sama guru kalian. Yang lainnya tinggal semuanya. Nggak ada manfaatnya buat kita di hari kiamat, bahkan tidak akan menggembirakan kita kelak di kubur kita. Kemudian yang selanjutnya Imam Ghazali juga menjawab, i'lam ayyuhal walad wal muhib al aziz atalallahu faqaga bita'ati wa salaka bika sabila ahibbai. Ketahuilah wahai anakku, ini kalau kita punya guru, kemudian guru kita memanggil kita ayyuhal walad, betapa bangganya kita dijadikan anak. Masya Allah, kan bangga banget. Ini tanda kasih sayang Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Dia memanggil dengan ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, wahai anakku yang mulia, semoga engkau selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga engkau berjalan sebagaimana jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mendoakan kepada muridnya tadi dengan doa yang luar biasa. Didoakan oleh Imam Ghazali, semoga engkau selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga engkau berjalan sebagaimana jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anna mansuran nasihah yuktabu min ma'din risalah in kana qad balagha minhu nasihah fa ayyu hajati laka fi nasihati wa in yablughaka faqulli madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah. Maka dijawab oleh Imam Ghazali untuk jawaban selanjutnya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya nasihatku itu sudah tersebar, dan di mana telah ditulis kitab ini sebagai risalah, ringkasan daripada jawaban Imam Ghazali kepada muridnya yang bertanya. Dan Imam Ghazali mengatakan, in kana qad balagha minhu nasihah, apabila telah sampai kepadamu nasihat. Maksudnya ini adalah apabila engkau telah membaca hadisnya baginda Rasul, itu nasihat yang
paling utama, yang paling mulia adalah nasihatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Ghazali bertanya kepada si murid tadi, apabila telah sampai kepadamu nasihatnya, yaitu nasihatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa ayyu hajatilaka fi nasihati, kalau memang sudah sampai, apa kamu masih butuh nasihatku lagi? Sedangkan Rasulullah cukup nasihatin kamu, kenapa kau butuh nasihatku lagi? Kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi si murid ini suruh telaah lagi, mutolaah lagi. Jadi kalau memang sudah sampai hadis dari baginda Rasul, walaupun toh yang pernah diajarkan oleh Imam Ghazali hadis Rasul, maka Imam Ghazali bertanya, kalau sudah sampai kepadamu nasihat-nasihatnya kekasihku baginda Rasul, apakah masih butuh kamu kepada nasihatku? Sudah cukup nasihatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyabluka fakulli madza hasalta fi hadis ini al madiyah. Kalau memang hadis-hadis Rasul, nasihat-nasihatnya baginda Rasul belum sampai kepadamu, maka katakan kepadaku, apa yang kamu peroleh selama bertahun-tahun yang lalu belajar sama aku. Malah dimarahin sama Imam Ghazali. Ya, jadi kalau seandainya hadis Rasul belum sampai kepadamu, nasihat-nasihat Rasul belum sampai kepadamu, maka Imam Ghazali tanya sama muridnya, kamu itu nyantri sama aku selama bertahun-tahun, ini hasilnya apa? Kok hadis Rasul pun belum nyampe kepadamu? Oleh karena itu, nasihat terbaik adalah nasihatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita sudah dengar hadisnya Rasul, sami'na wa ata'na. Sudah, jangan kita suka mengkelah, membohongin diri, menghindar daripada hadisnya Rasul, itu kan dhaif dan lain sebagainya. Jangan sampai kita pernah mengucapkan itu kan dhaif. Kalau memang belum bisa ngamal, udah diem aja sudah. Upamanya kalian ditegur, kenapa kau nggak sholat qobliyah maghrib? Kan dhaif itu. Jangan kalian jawab seperti itu. Kalau belum bisa ngamal, mendingan diem sudah. Sebab pernah ada kejadian, satu ulama dia menentang daripada hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah memberitahu kepada para sahabatnya, kalau engkau potong rambut, kalau engkau potong kuku, janganlah engkau dalam keadaan tidak suci. Sebab setiap anggota tubuhmu yang terpisah dari dirimu dalam keadaan tidak suci, kelak di hari kiamat akan menuntut kepadamu. Jadi kalau kita mau potong kuku, ya dalam keadaan wudu. Kita mau potong rambut, ya dalam keadaan wudu. Motong kumis, ya dalam keadaan wudu. Pokoknya apapun yang terpisah dari diri kita, jangan pernah kalian memisahkan anggota tubuh kalian, meskipun rambut ataupun kuku, dalam keadaan tidak suci. Kelak anggota tubuh tadi, kuku ataupun rambut, akan menuntut kalian di hari kiamat. Tapi kalau kalian nanti dalam keadaan suci, waktu motong kuku, atau waktu motong rambut, atau waktu motong kumis, atau motong apapun yang ada di anggota tubuh kita dalam keadaan suci, kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadamu. Masya Allah, luar biasa. Ini kan banyak dienteng-entengkan. Masalah potong kuku aja kok pakai diatur, masalah potong rambut aja kok pakai diatur, dan lain sebagainya. Kemudian baginda Rasul mewanti-wanti juga, jangan engkau pernah memotong rambut atau memotong kuku pada hari Rabu. Sebab apabila engkau memotong kuku atau memotong rambut pada hari Rabu, itu akan menyebabkan kamu terserang penyakit gatal-gatal. Penyakit gatal-gatal di situ sebetulnya. Maka si ulama tadi mengatakan hadis itu kan dhaif. Dia potong kuku hari Rabu. Setelah itu malamnya baginda Rasul datang dalam mimpi. Ditanya, kenapa engkau melanggar daripada sunnahku? Kata si ulama tadi, ya Rasulullah, itu kan dhaif. Kata baginda Rasul, walaupun dhaif itu kan dari aku, kata baginda Rasul. Maka jangan suka
kita ngenteng-ngentengkan ingin menghindar dari masalah, kita ngomong itu kan dhaif, nggak usah ngomong begitu. Kalau dhaif kan kuat, fadhailul a'mal masih boleh, kecuali mau wudu, silahkan kalau mau wudu. Tapi kalau sekadar dhaif aja jangan ditentang. Udah belum bisa ngamal, ngomong aja belum bisa ngamal. Jangan pakai menggilah, kang dhaif, dan lain sebagainya. Dan ingat, barang siapa yang banyak meninggalkan sunnah, dia akan mudah untuk meninggalkan yang wajib. Ingat itu. Orang pertama mengenteng-entengkan sunnah, suatu saat dia akan mengenteng-entengkan yang wajib. Barang siapa yang menganggap sepele barang makruh, dia akan terjerumus kepada barang yang haram. Ini ingat ini. Ini jangan kita mengenteng-entengkan barang yang makruh, itu kan makruh, itu kan makruh. Suatu saat dia akan masuk kepada yang haram. Itu kan sunnah, itu kan sunnah, itu kan sunnah. Suatu saat dia akan meninggalkan yang wajib. Jadi jangan suka mengenteng-entengkan yang sunnah, jangan suka menyepelekan yang makruh. Makruh ya tetap makruh. Kalau memang belum bisa berhenti, yang ngomong aja ini makruh. Jangan ngomong ini kan makruh, ini kan makruh, ini kan sunnah, ini kan sunnah. Jangan sudah. Kalau kita meninggalkan sunnah, sering meninggalkan sunnah, suatu saat mudah untuk meninggalkan kewajiban. Dan kalau kita selalu menentang kemakruhan, suatu saat kita akan mengerjakan sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ini nasihatnya daripada Imam Ghazali kepada muridnya tadi. Oleh karena itu sekali lagi, di mana apabila kalian memiliki ilmu, maka kalian berusaha untuk mengamal. Kalau kalian belum bisa mengamal, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah, karena Allah Ghafurur Rahim. Ya, selalu Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah kita akan selalu disayang oleh Allah asal kita tetap berusaha ingin mengamalkan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fahhina wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina mahal qutri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarḍi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla ila ma nahwa bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirna bi'ridha minkal uyun wa bi anna rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa firistul anta kramu masyatar wa salatullahi taisal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurufa wa 'ala sahbil masabihil gharar. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa 'asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi